Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Kita di sini izin mempresentasikan proyek tapak aktiman kami dari kelompok 15. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Saya Revan Arasyati Arif, NIM belakangnya 450. Pindah slide, Bang. Oh iya. Ya, tuh ya. Nah, saya Jevan Sijo dengan NIM belakang 426. Nah, saya Yesa Devandara Nugraha dengan NIM belakang 444. Nama saya Muhammad Azari Patramadani dengan NIM 432. Nah, oke. Di sini kita akan membahas topik tentang analisis dampak kenaikan anggaran program makan gizi gratis atau MBG terhadap stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, mungkin di bagian pertama di daftar isi nanti kita akan menjelaskan tentang latar belakang, habis itu identifikasi masalahnya, terus tujuan penelitian ini apa, landasan teori, metodologi penelitian, sama analisis data. Guys. Tadi bagiannya gimana ya? Latar belakang Asia Asia ini. Iya. Asia, tolong Asia. Oh, salah. Oke. Sorry. Oke, yang selanjutnya itu ada ini. Kita kan sebelum kita tahu ini materi kita kan tentang apa tuh MBG. Jadi di sini tuh kita jelasin tentang apa tuh MBG atau latar belakang dari MBG itu apa sih. Jadi MBG itu sesuatu yang diinisiatif oleh pemerintah yang dimana itu dengan tujuan buat kita mengurangi stunting di berbagai daerah di Indonesia. Kan makanya di PPT ini kita tulis itu untuk meningkatkan kualitas gizi dan SDM Indonesia. Terus yang selanjutnya, nah kita juga kan sesuai dengan judul kita tadi, kenaikan anggaran dari 171 triliun menjadi 335 triliun itu menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal negara. Yang mana kita tahu kalau misalkan negara kita ini itu kan lagi banyak hutang dan tanda kutip hutang. Maka ini bisa menjadi kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal negara. Terus selanjutnya, di FMIPA ini tuh kita tuh berperan penting juga nih dalam menjawab isu ini melalui keilmuan statistika, matematika, keuangan, dan ya mungkin ilmu yang bisa menganalisis dampak kebijakan publik, terus kolaborasi dengan pemerintah dan akademisi itu gimana, dan lain-lain. Lanjut, Bang. Yes. Nah, di rumusan masalah ada bagaimana kenaikan anggaran program MBG mempengaruhi stabilitas fiskal dan keseimbangan APBN Indonesia. Terus bagaimana MBG mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan UKM, sama bagaimana MBG dapat dijalankan secara transparan dan berkelanjutan. Lanjut. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi apa sih tujuan dari penelitian ini? Jadi yang pertama, jadi itu ada 3 tujuannya. Yang pertama, itu biar kita bisa menganalisis hubungan antara kenaikan anggaran MPG dengan stabilitas fiskal sama pertumbuhan ekonominya. Nah, yang kedua ada menunjukkan kontribusi keilmuan fakultas kami, yaitu FMIPA dalam pengelolaan data. Dan yang ketiga ada menggambarkan keterlibatan sivitas akademika FMIPA sebagai wujud partisipasi warga negara yang ilmiah dan beretika. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori adalah negara, kesejahteraan,
Pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk akses gizi. Terus yang kedua ada good governance, kebijakan publik harus transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat. Yang ketiga ada model ekonomi matematis, itu digunakan untuk menganalisis hubungan belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu kami menggunakan pendekatan fixed method. Jadi fixed method ini itu gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kualitatifnya itu berupa kajian literatur, dan yang kuantitatif ini berupa yang kedua, analisis. Itu regresi sederhana dan proyeksi dampak kenaikan anggaran MBG terhadap pertumbuhan ekonomi dan rasio defisit fiskal. Itu Oke, skripsi kita sekarang bahas hasil data yang kami dapatkan. Jadi yang pertama kita dapat data dampak terhadap stabilitas fiskal. Nah, kenaikan anggaran MBG ini yang tadi kita udah dibahas dari 2025 yaitu 111 triliun ke 330 triliun 2026, tapi ini masih dalam prospek kira-kira dari pemerintah. Jadi kalau misalkan terjadi berarti kayak ada penambahan 164 triliun atau naik 96% dari yang tahun lalu. Nah, total belanja negara di APBN ini diproyeksikan sekitar 3,325 triliun dan penerimaan negara 2,802 triliun, sehingga defisit awalnya itu udah 523 triliun atau 2,29% dari BPD. Nah, kalau anggaran MBG-nya itu naik 164 triliun, tambah peningkatan penerimaan sempadan, defisit itu bisa jadi melebar. Ya kayak dari matematikanya ada 523 tambah 164 jadi 600 triliun, setara dengan 2,7 sampai 2,8% PBD. Artinya defisitnya itu nambah 0,4 sampai 0,5% dari PBD-nya. Nah, dampaknya itu apa sih? Dampaknya itu jadi kita kayak utang pemerintah udah pasti naik karena defisit yang harus dibiayai lewat surat utang negara. Habis itu ruang fiskal ini makin sempit. Jadi kayak harus membuat pemerintah harus menahan atau menunda buat kita misalkan mau bikin proyek gitu-gitu jadi harus ditahan. Habis itu inflasi juga bisa jadi gara-gara semakin banyak utang itu juga bisa berdampak ke inflasi. Habis itu kita lanjut lagi, ada data BPS. Jadi data BPS ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% belanja konsumsi pemerintah dapat menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0, ya segitulah, tergantung elastisitas sektor pangan dan jasa. Dengan kenaikan anggaran MBG hampir 96%. Di situ kontribusi terbesar itu diperkirakan berasal dari sektor pangan dan pertanian, karena kan namanya juga MBG makanan bergizi, itu kan udah pasti dari sektor pangan dan pertanian. Nah, itu udah pasti dia akan naik permintaannya, diperkirakan 3,8%. Habis itu kalau misalkan ada MBG tapi nggak distribusi juga kan nggak mungkin, jadi butuh dari logistik dan transportasi juga, itu juga pertumbuhan volume distribusinya sekitar 2,5%. Sama yang ngebuat makanan. Nah, yang buat makanan itu potensi menaikkan omsetnya rata-rata 7-9%. Secara makro, kebijakan MBG ini mendorong daya beli masyarakat, memperkuat ekonomi domestik, dan menurunkan ketimpangan konsumsi antar wilayah. Lanjut lagi. Data baik guys, sorry guys. Nah, kalau menurut Kemenkeu, total dana MBG 335 triliun itu mencakup hampir 12% dari total belanja sosial nasional, yang menjadikan salah satu program terbesar di APBN 2026. Tapi, laporan Transparansi Internasional Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat transparansi fiskal Indonesia ini baru mencapai 73 dari 100. Masih di bawah target 80 poin untuk kategori terbuka penuh. Nah, karena kurangnya sistem pelaporan publik dan keterlambatan realisasi anggaran dapat menurunkan efektivitas program hingga 15-20%. Nah, untuk mencegah potensi kebocoran dan menjaga keberlanjutan program ini, kita perlu untuk mempublikasikan realisasi MBG secara berkala.
audit berbasis digital, maksudnya jadi kita kayak memanfaatkan sosial media gitu untuk mempublikasikan realisasi MBG dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Jadi masyarakat juga ada partisipasinya buat mengawas. Nah, simpulan coba guys. Oke, jadi kan tadi kita udah sebutin apa tuh yang tadi hasil data dan lain-lainnya. Jadi kita langsung aja ke terakhir gitu, ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat itu dari materi yang atau penelitian yang kita lakukan itu adalah, jadi kenaikan anggaran MBG ini tuh bisa kita tahu dari 171 triliun menjadi 335 triliun. Nah, itu juga memberikan dampak positif ekonomi atau bisa dibilang menambah pertumbuhan sekitar 0,25% sampai 0,35%. Dan juga dia juga memperkuat ketahanan pangan serta kualitas SDM. Nah, yang selanjutnya itu ada, tapi kan kita juga tahu ya, kalau misalkan secara fiskal ini tuh lonjakan belanja ini tuh juga berpotensi sebagai meningkatkan defisit APBN sebesar 0,4 sampai 0,5% itu PDB, sehingga pengelolaannya itu harus berhati-hati agar tidak menekan ruang fiskal jangka menengah. Nah, program MBG ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial itu dan tanggung jawab fiskal itu kan harus berjalan seimbang ya, biar bisa tersalurkan. Nah, kita di Fakultas MIPA ini juga memiliki peran penting dalam menjaga kebijakan publik yang dimana tetap berbasis data dan ilmiah melalui statistika dan model ekonomi dan bisa transparansi secara fiskal. Terus juga tidak kita pungkiri bahwa keberhasilan MBG ini juga tidak dapat diukur dari besarnya anggarannya saja, tapi juga efektivitas dan transparansinya dan keberlanjutan dampaknya terhadap masyarakat. Nah, mungkin itu aja dari presentasi dari hasil program Tapak Liman dari kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih. Thank you.